Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memperjelas lagi postingan materi di Google Classroom kemarin. Kemarin kita sudah belajar kegiatan 1 dan 2 tentang turunan trigonometri. Kegiatan pembelajaran pertama akan kita pertegas lagi, kemudian pada pembelajaran yang kedua kita juga akan pertegas lagi. Oke, langsung saja. Yang pertama kemarin kita sudah bicara dalam postingan itu rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Dari postingan kemarin kita bisa ambil pengertian sama dengan fungsi aljabar untuk turunannya, bahwa diferensial atau turunan pertama fungsi f itu adalah fungsi lain. Fungsi lainnya apa? Fungsi lainnya itu disimbolkan f aksen, f petik itu, yang nilainya pada sembarang bilangan x itu punya nilai, jadi f aksen itu punya nilai. Nilainya apa? Nilainya itu limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Jika nilai limitnya ini ada, itu berarti adalah nilai dari f aksen. Itu berarti f aksen itu adalah turunan pertama dari fungsi f. Jadi kalau saya punya fungsi f, fx, bla 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 bla, turunannya apa? Turunannya itu f aksen. F aksen itu apa? F aksen itu ya limitnya ini. Jadi definisi limitnya ini tadi. Definisi limitnya. Nah, itu dicari nilainya berapa. Itu adalah merupakan turunan dari fungsi f. Di kelas 11 kita sudah kenal f aksen itu dikenalkan oleh matematikawan Prancis namanya Lagrange. F aksen dalam fungsi atau y aksen dalam persamaan grafiknya. Sementara kalau orang Jerman itu matematikawannya Lipschitz itu mengenalkan simbol di dx. Jadi sama dulu kalau fungsi aljabar itu fx ya, misalnya fx sama dengan 4x pangkat 5. F aksennya berapa? Ya, F aksennya ya kita dulu di kelas 11 tinggal 4 kali 5 jadi 20, pangkatnya kurang 1. Nah, jadi dulu di fungsi aljabar. Jadi bentuknya bentuk aljabar. Nah, sekarang kalau bentuknya bentuk fungsi trigonometri. Nah, berarti nanti bentuk-bentuk trigonometri itu akan hadir. Nah, kita disuruh nyari nilainya dari turunan dari trigonometrinya, baik turunan pertama dan lain-lainnya. Misalnya kalau saya punya fungsi fx sama dengan sin x. Berapa ya turunannya? Nah, turunannya ya kita tinggal masukkan saja berdasar definisi limit ini. Jadi limit h mendekati 0 dari apa? Fx plus h, jadi berubah sin x-nya jadi x plus h min fx. Fx itu sendiri sin x per h. Kita sudah familiar kalau dulu di kelas 11 tentang sin x plus h itu rumus jumlah, ya, jumlah dua sudut. Kalian masih ingat seharusnya rumusnya bisa dijabarkan jadi apa? Jadi sin x cos h ya plus cos x sin h. Sementara yang belakang masih ada min sin x per h. Nah, kita akan mencari nilai dari limit ini. Kita jabarkan lagi limit h mendekati 0 ya, h mendekati 0. Kita lanjut sin x cos h. Nah, ini ternyata sama dengan ini ada persamaannya. Jadi kita bisa ambil dulu yang tengah berdasar teori limit, kita bisa pecah cos x sin h per h
Sementara yang sini bisa kita pecah ya, kita bisa pecah. Silahkan depannya misalnya saya kasih min limit H mendekati 0. Nah, di sini harus hati-hati. H mendekati 0 kita ambil berarti kalau min berarti sini sinnya berarti min, berarti ya sininya sudah positif jadi sin X. Berarti sini min ya, biar positif min sin X cos H per H. Nah ini ibaratnya konstanta. Kemarin kita ada belajar teorema limit atau limit fungsi trigonometri. Ini nanti akan bernilai 1. Sementara ini cos X karena di sini limit mendekati H, berarti cos X-nya sebagai konstanta. Jadi cos X. Nah, langsung saja nggih, cos X ini kali 1. Min, nah ini hati-hati. Sinnya kita bisa tarik keluar. Sinnya bisa kita tarik keluar. Sin X kurung 1 min cos H per H. Nah, di sini cos itu kalau kemarin di di limit fungsi trigonometri kita nggak punya bentuknya. Kalau untuk H mendekati 0 ya kita harus ubah ke sin. Harus ubah ke sin. Nah, kalian juga masih ingat rumus sudut ganda, sudut paruh ya. Jadi konstantanya kembali di sini jadi sin. Jadi sini limit H mendekati 0. Dari 1 cos itu bisa diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat separuhnya setengah H. Setengah H per H. Nah, dari sini kita bisa melihat atau bisa menyimpulkan sini tinggal cos X ya, min sin X. Nah, kita cari nilai limitnya ini. Limitnya ini kita jelas lihat 1 min 1 habis, ini jadi plus 2 sin 2 sin kuadrat setengah H itu bisa berarti kita bisa memproses kalau mau cara panjang ya bisa sebarkan saja. Jadi hasilnya 2 sin kuadrat itu berarti ada 2 ya, setengah H kali sin setengah H. Nah, masih ada per H. Boleh di sini boleh. Nah, di sini kita butuh setengah, atas juga butuh setengah, berarti ini masih 1. Jadi 2 kali setengah ya toh, 2 kali setengah. Jadi kalau kita tulis dulu sin X, di sini kita butuh setengah H. Di sini ada setengah ya, berarti kita butuh setengah. Berarti atas kalikan setengah juga. Ya 1 toh. 2 kali setengah, ini butuh setengah, ini berarti 1, berarti atas setengah. Ini sin setengah H ya. Ya, setengah H. Sini H, berarti ini masih ada, kita butuh setengah lagi. Ini baru setengah, ini 0 ya, berarti 0. Hanya karena masih sisa. Hanya masih sisa. Sehingga di sini tinggal cos X. Nah, di sini. Sehingga di sini kita kalikan hasilnya 0 sehingga jadinya cos X hasilnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa fx sama dengan sin X itu turunannya cos X. Nah, mungkin masih ada cara yang lain bisa diproses lagi ya, dengan tidak harus menggunakan rumus ini. Kan mungkin ada rumus-rumus yang lainnya juga yang bisa kalian kembangkan ya, kalian kembangkan. Nah, untuk yang lain, rumus-rumus yang lain saya rasa nanti sama ya, sama sehingga kemarin kita dapatkan bahwa apa? Bahwa kalau turunannya sin cos, kalau turunannya tangen, kalau turunannya cos misalnya y cos X, maka y aksennya
min sin X. Ya. Kalau Y tangan X, nah, Y tangan X maka Y aksennya secant kuadrat X. Nah, ini bisa diperoleh semua dengan menggunakan definisi limit, walaupun nanti akan panjang sekali, itu dengan menggunakan definisi limit dan seterusnya. Jadi ada kotangen, ada sekan, ada kosekan juga ya. Kita ingat 3 hal ini dulu yang pokok ya, sin, cos, sama tangen. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau kita disuruh mengerjakan soal-soal ya, disuruh mengerjakan soal-soal yang ibaratnya merupakan bentuk fungsi trigonometri yang sederhana ya, maka akan mudah kita disuruh mencari turunannya. Tapi akan ketemu kesulitan jika kita nanti ketemu bentuk-bentuk yang agak rumit. Gimana kalau nanti bentuknya misalnya kalau kita ditanya dengan menggunakan definisi, akan kesulitan sekali kita. Misalnya kalau saya punya soal fx sama dengan cos x min sin x, f aksennya berapa? Nah, ini akan kesulitan sekali karena kita harus pakai definisi ya, pakai limit tadi definisinya. Nah, ini akan butuh waktu yang lama prosesnya ya. Sehingga kita bisa menggunakan lagi saja bentuk-bentuk fungsi aljabar kemarin ya di kelas 11. Jadi kalau saya punya fx itu merupakan suatu bentuk dari satu atau lebih dua fungsi. Nah, jadi kalau saya punya U dan V, nah, misalnya saya punya U dan V di sini ya. Saya punya U dan V adalah fungsi dari fx dan bisa diturunkan dua fungsi itu. Maka pencariannya turunan fungsi aljabar itu nanti akan bisa digunakan pada turunan fungsi trigonometri atau yang dikenal dengan sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya apa ya, ada beberapa hal, ada 4 kalau dulu di aljabar ya. Jadi ada sifat penjumlahan, kalau saya punya fx sama dengan u plus v, di mana ini bisa diturunkan semua, maka turunannya u sama v ditambah. Kalau dikurangi berarti ya dikurangi. Nah, ini bentuk perkalian. Dulu kalau di aljabar kita sudah bisa mencari kalau fungsinya berupa bentuk perkalian, maka turunannya ya, fungsinya berupa perkalian u kali v, maka turunannya u aksen kali v tambah u kali v aksen. Kalau pembagian ini dulu di kelas 11 ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan lagi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita contoh di bawah ini ya, dari awal saja lah kita contoh berdasarkan kesimpulan tadi sama definisi tadi sama sifat-sifatnya. Kita langsung saja yang pertama. Turunan pertama dari fungsi 3x sin x cos x. Nah, kita bisa lihat kalau turunannya sin apa? Turunannya sin tadi cos ya, di aksen, berarti turunannya sin 3 itu cos tambah 3 cos x. Turunannya cos min sin x. Nah, ini maaf agak jelek tulisannya karena sudah jarang pakai, jadi perlu banyak berlatih lagi. 3 cos x min sin x. Sin x, ulang dulu nggak apa-apa. Min sin x ya, di sini.
min sin X. Nah, sehingga Y aksen kita bisa cari 3 cos X min sama min jadi plus sin X. Ini soal latihan kemarin ya, yang sudah kita laksanakan, tapi masih kurang bagus ya nilai-nilainya kalau di rata-rata. Yang kedua, ada soal lagi, gimana kalau turunan pertama dari fx itu ini berupa fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kita ingat kalau fungsi aljabar berarti turunannya ya, tinggal kita masukkan saja fungsi aljabar rumusnya kemarin, jadi 12 X kuadrat min 6 turunannya sin itu cos X. Turunannya 5, 0. Jadi jawabannya 12 X kuadrat min 6 cos X. Nah, itu yang kemarin. Nomor 2, nomor 3 yang kemarin sudah kita sampaikan. Sama lagi f aksen ya. Berarti turunannya 7 cos X min 4 turunannya. Nah, ini materi yang belum kita sampaikan. Kita sekedar membuat tambahan saja di sini. Nanti ini masuk aturan rantai. Masuk aturan rantai. Nah, di situ ada 3 cos 3x. Cos 3x itu kalau tadi dirumuskan cuma adanya cos x. Nah, kalau cos 3x gimana? Ya nanti kita nurunkannya 2 kali. Jadi yang pertama kita turunkan cosnya dulu. Turunan cos apa? Min sin. Min sin 3x. Nah, ini tidak berhenti sampai di sini. Tapi 3x-nya juga kita turunkan. Kali 3. 3x turunannya 3. Tambah 6x kuadrat. Nanti ini kita ulas lagi di aturan rantai. Kita ulas lagi. Saya sekedar memberi satu contoh soal pancingan biar kalian bergerak untuk mencari materi barunya. Ya. Jadi di sini 7 cos X ya, plus jadinya berapa ini? Min plus 3 kali 4 12 sin 3x plus 6x kuadrat. Jadi 7 cos X plus 12 sin 3x plus 6x kuadrat. Lanjut. Nah, ini bentuk yang susah jika kita menggunakan definisi tadi ya. Nah, kita bisa gunakan rumus UV. Nah, jadi U aksen di sini, V aksen nanti kita bisa cari. Kita misalkan U kali V. Berarti rumusnya apa? U aksen kali V tambah P aksen kali U. Nah, di sini U aksennya berapa ya? Kita hitung turunannya dulu 2x. Turunannya 2. P aksen cos X turunannya min sin X. Nah, sehingga kita tinggal masukkan rumusnya. Oh, berarti U aksennya tadi 2. P-nya cos X. P aksennya plus min sin X. Terus U-nya 2x. Kita sederhanakan. 2 cos X min plus sama min jadi min ya. 2x-nya saya taruh depan. 2x sin X. 2 cos X min 2x sin X. Akhirnya kita ketemu jawabannya seperti itu. Lanjut lagi soal perlatihan berikutnya yang kemarin. Kita bahas semua di sini. Turunannya berapa dulu? Kemudian kita nyari kalau nilai turunannya itu 0. Jadi S aksen dulu. Jadi simbolnya nggak harus selalu F ya. Bisa simbol S dan lain-lain. Ini masih kita turunkan 6x kuadrat
Untuk aljabarnya turunannya 6x min 2 turunannya sin cos, turunannya cos min sin. Nah, kemudian kita cari nilainya. Kalau x-nya itu 0 dari turunannya itu. Jadi 6 kali 0 min 2 cos 0 min sin 0. 6 kali 0, 0. Cos 0 itu 1 ya. Sin 0, ini sin 0 tadi. Sin 0 itu 0. Nah, jadi jawabannya negatif 2. Jadi mudah nggih. Nah, ini cuma rumus-rumus dasar. Saya rasa sin itu turunannya cos, cos turunannya min sin, tangen turunannya sekant kuadrat, seperti itu. Dan yang 3 lainnya nanti bisa kalian ingat-ingat. Ini sama lagi, jangan bingung dulu. Ini kelihatannya kok ada kuadrat, ini kuadrat. Nah, dulu di kelas 10 kalian masih ingat. Ini nilainya 1 ya kalau sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Sehingga soalnya itu sebenarnya cuma Gx. Itu cuma 1 plus 2 sin X. Nah, kita turunkan. Ini turunannya. G aksen X. Nah, turunannya 1 0. Turunannya 2 sin ya. 2 cos X. Cuma gitu aja. Nah, ditanya apa? Pi per 3, X-nya diganti pi per 3. Pi per 3 itu 60 ya. Jadi 2 kali cos 60 derajat pi per 3. Kalau ditulis 2 cos 60, kalau kamu suka derajat, suka radian. Cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah. Jadi jawabannya 1. Seperti itu. Itu soal latihan kemarin yang sudah kita latih dan masih perlu pembahasan, kita ulas di sini. Berikutnya, soal berikutnya di sini. Nah, ini berarti rumus U per V ya. Ini berarti rumus U per V. Fx itu berarti U per V. U per V. U per V. U per V-nya gimana? Ya, rumusnya harus ingat. F aksen X itu apa? U aksen kali P min P aksen kali U bagi P kuadrat ya. Masih ingat tadi di atas tadi. Nah, berarti kita butuh ini U-nya. Berarti U aksennya berarti 1. Ya. Ini V-nya. V-nya berarti V aksennya cos X. Nah, kita tinggal masukkan rumusnya. Gitu. Jadi U aksennya 1, P-nya sin X. Ya. Min V aksennya cos X. V aksen U-nya X per V kuadrat sin kuadrat X. Sehingga secara sederhana kita dapat sin X min X cos X per sin kuadrat X. Nah, ini kita dapat hasilnya ya, sama nih sin X min X cos X per sin kuadrat X. Oke, mengakhiri latihan soal di kegiatan pembelajaran 1. Ini ada soal yang berikutnya. Masih ingat kotangen ya? Kotangen itu sepertangen ya. Y kotangen. Kotangen itu sepertangen. Ya, sepertangen. Sepertangen X. Y. Kotangen. Kalau tadi di rumus kita masih ingat turunan dari kotangen X belum kita sebutkan tadi ya. Nah, kita coba lagi. Kalau tadi kan kita sebutkan turunan tangan itu sekant kuadrat. Nah, kalau kotangen gimana? Nah, kita perlu hati-hati. Mungkin kita untuk mengakhiri ini kita review di
definisinya saja, nah, biar lebih deduktif ya. Jadi kita bisa cari F aksen X ya. Berarti apa? Kotangen pakai limit dulu nggih, limit H mendekati 0 kotangen X plus H min kotangen X per H. Kita ingat kalau di situ kotangen ya, kotangen itu bisa kita pecah nanti jadi sepertangen ya. Mungkin biar nggak ngiwu-ngiwui, seperhanya dulu saya taruh dulu di depan, seperha kurung gini nggih. Kotangen itu berarti sepertangen, 1 per tangen X plus H. Di sini berarti min 1 per tangen X. Oke. Kemudian selanjutnya ya, kita bisa menjabarkan lagi rumus tangen, jumlah tangen dulu di kelas 11 kebetulan juga sudah pernah dibahas. Jadi limit A mendekati 0 seperha. Di situ kalau tangen dulu, tangan X plus H berarti tangan X plus tangan H per 1 min tangan X kali tangan H, karena per berarti pernya bisa naik ke atas, berarti jadi 1 min tangan X tangan H per ya tangan X plus tangan H. Nah, ini dulu nggih ke situ. Nah, kemudian kita bisa memproses yang satunya ini, yang sepertangan X, berarti masih dikurangi sepertangan X. Ini hanya masih jadi satu kesatuan ya. Ini agak panjang juga ya, agak panjang. Oke, kita bisa buka kurungnya. Kalau kita buka kurungnya, kita bisa memprosesnya untuk bisa menemukan nilai dari limitnya ini. Di sini kalau dulu di SD pecahan itu bisa kita operasikan kalau sama penyebutnya ya. Kalau sama penyebutnya berarti di sini limit H mendekati 0 seperha. Kita samakan penyebut, itu berarti kalau kita kurungnya kita buka, di sini muncul 1 min tangan X kali tangan H. Nah, biar ini muncul tangan X berarti kita kali tangan nggih, kali tangan X. Sementara yang kanannya berarti muncul 1, sini munculkan tangan X plus tangan H. Nah, ini berarti penyebutnya sekarang jadi 1. Tangan X plus tangan H kurung tangan X. Ini bisa kita laksanakan seperti ini ya. Bisa kita laksanakan seperti ini. Sehingga nanti kita buka lagi yang atas itu kurungnya. Kita buka lagi kurung atasnya. Agak jelek tulisannya, nggak apa-apa ya. Nah, biar kita semakin banyak nulis, harusnya semakin bagus.
Kita buka lagi kurungnya. Jadi itu X kali 1 tangan X. Sini tangan kuadrat X. Kali tangan H. Ya. Di sini min tangan X. Min tangan H. Bernya panjang nih. Tangan X plus tangan H kali tangan X. Yang atas itu habis ya. Tangan X habis. Nah, mendekati 0, yang atas habis, sehingga tinggal apa? Tinggal min tangan kuadrat X kali tangan H. Di sini min tangan H. Yang bawah masih sama ya. Tangan X plus tangan H kali tangan X. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya, ada super H, tangan kuadrat, tangan H min tangan H. Nah, kita bisa menyederhanakan di situ ya. Menyederhanakan untuk yang tangan X min tangan kuadrat X tangan H ya. Itu kita bisa tarik keluar tangan H-nya ya. Tangan H-nya kita bisa tarik keluar. Sehingga kalau kita tarik keluar bisa min dulu ya. Ini bisa min dulu. Limit H mendekati 0. Ini tangannya kita tarik keluar, tangan H, karena tujuannya untuk mencari limit tangan di H itu karena ada nilainya. Jadi min ya, min tangan H. Tangan H. Berarti kalau di sini kurung min, berarti sini jadi plus ya, tangan X kuadrat ya. Sini jadi plus 1 ya. Nah, di sini masih ada H. Nah, sementara di sini tangan X plus tangan H kurung kali tangan X. Nah, tangan kuadrat X plus 1 ini kita bisa menguraikan ya, jadi kita bisa mecah ini jadi dua bentuk. Kalau ini jelas ya nilainya, udah kelihatan ini. Yang ini nilainya berapa? Min 1 ya, min 1 karena di limit kemarin min 1. Nah, sementara di sini kita bisa sendiri-sendiri. Limit H mendekati 0 dari tangen kuadrat X plus 1 ya. Satunya lagi yang bawah kita pecah. Limit H mendekati 0 dari seper tangen X plus tangen H kali tangen X tadi. Tulisannya jelek ya, maaf ya. Yang penting sudah bisa menerima alurnya. Ini tadi min 1. Nah, kalian ingat tangan kuadrat plus 1 ya.
tangen kuadrat plus 1 itu sekan kuadrat. Sekan kuadrat. Kenapa kok jadi sekan kuadrat X? Nah, ini konstantanya X, ini maaf variabelnya X, ini limitnya H. Jadi ini barat konstanta. Ya, sementara yang itu, yang bawah ini, ya, kita bisa mengoperasikan yang ini. Nah, ini kita kelihatan ini. Tangan H-nya itu jelas nanti. Ya, tangan kuadrat X, ya, tangan kuadrat X plus tangan XH, ya, tangan XH. Maka di sini nanti akan kita dapat, ya, dapat kalau tangan kuadrat X-nya itu jadi konstanta, ya, sementara tangan X, tangan H itu 0 berarti, sehingga di sini tinggal konstanta berarti 1 per tangen kuadrat X. Kita ingat kalau tangen itu sin per cos, gitu. Nah, jadi ini min 1, kosekan itu seper cos kuadrat X. Nah, kalau ini tangen sin per cos, berarti cosnya naik ke atas, cos kuadrat X per sin kuadrat, sehingga min seper sin kuadrat. Atau bahasa lainnya seper sin itu kosekan. Jadi min kosekan kuadrat X. Nah, kalau ditulis komplit, min kosek kuadrat. Nah, itu hasil dari turunannya dari kotangen. Jadi agak panjang kalau kita pakai definisi. Kalau kita pakai definisi, dapatnya ini tadi. Nah, dapatnya ini. Nah, mungkin bisa kalian nanti cari sebagai referensi, mungkin pakai rumus yang ini. Kotangen itu kan sepertangen sin per cos, berarti cos per sin, gitu. Cos X per sin X. Maaf, cos X per sin X, ya, minnya ada min gimana? Cos X per sin X. Nah, cos X per sin X nanti silahkan kalian gunakan, ya, kalian gunakan kembali. Nah, ini tadi, ya. Sekali lagi, karena kalau mengunduh itu nanti agak baliknya agak kelamaan. Ini tadi. Nah, ini tadi, ya. Ini tadi kotangen itu kan cos X per sin X. Nah, cos X per sin X. Jadi nanti silakan kalian bisa gunakan cos X per sin X ini. Nah, gunakan apa ya? Gunakan rumus turunan U per V tadi. Sin X. Nah, gunakan rumus U per V tadi. Nanti akan ketemu nilai yang sama, ya. Nilai yang sama dengan ini. Nah, itu langkah kedua, mungkin cara kedua. Itu kegiatan pembelajaran kita yang pertama. Kita sudah tahu dulu yang pertama rumus dasar turunan trigonometri, ada 6 ya kalau mau komplit, ya. Kalau cuma sekedar 3 ya nggak apa-apa, yang 3-nya lagi yang kosekan, sekan sama kotangen bisa dicari, ya, bisa dicari dengan definisi limit, atau bisa menggunakan sifat-sifatnya di rumusnya tadi. Berarti kita bisa rangkum di kegiatan pembelajaran 1, kita bisa mencari turunan itu dengan definisi limit, ya. Kemudian yang kedua kita bisa dapat tadi turunannya dari sin itu cos, ya. Turunannya dari cos itu min sin, turunannya dari tangan itu kosekan kuadrat, turunannya kotangen negatif kosekan kuadrat, turunan dari sekan itu sekan X kali tangan X, turunan kosekan itu min kosekan X kali kotangen X. Nah, ini sangat-sangat penting, paling enggak minim kamu harus ingat 3 hal ini. Ya. 3 hal ini harus diingat. Ya. Ini paling pokok yang sering disampaikan, ya.
harus ingat itu. Oke, kemudian selanjutnya kegiatan pembelajaran yang kedua ya. Kita akan bicara tentang aturan rantai. Kita percepat saja karena sudah hampir 40 menit nih pembelajaran satu. Idealnya ya 1 jam ya, tapi nanti kasihan kalau kelamaan. Aturan rantai ini tujuannya untuk lebih memudahkan kita kalau ketemu bentuk-bentuk yang tidak bentuk dasar. Jadi mungkin di situ fungsinya berupa fungsi yang agak kompleks atau yang dikenal nanti fungsinya berupa fungsi komposisi. Jadi kalau saya nanti punya F besar ini ya F besar itu merupakan komposisi dari fungsi F bundaran G, komposisi F bundaran G. Jika F dan G keduanya fungsi-fungsi yang dapat diturunkan dan F besar itu F bundaran G adalah fungsi komposisi yang didefinisikan. Dulu kita bicara fungsi komposisi di kelas 10 ya, F, E, G, E. Maka F dapat diturunkan menjadi F aksen. Gimana menurunkannya? Menurunkannya 2 kali. Apa ya? Fungsi pertama diturunkan dulu. Kemudian fungsi berikutnya, yang kedua, fungsi yang memuat komposisinya ini diturunkan lagi. Jadi kita melakukan prosesnya itu 2 kali. Bahkan nanti bisa 3 kali. 3 kali. Ya, jadi intinya hati-hati kalau bukan ketemu bentuk yang bukan fungsi trigonometri bentuk dasar. Contoh misalnya kalau saya punya fx misalnya. Itu misalnya cos 5x min 1. Nah, ini sebenarnya terdiri dari 2 fungsi. Ini fungsi G. Ya. Nah, ini masuk tadi. Ya, masuk dalam fungsi komposisinya. Fungsi komposisinya. Ini F-nya tadi. FG-nya tadi. FGX-nya. Nah, sehingga kita nurunkan 2 kali. Ya. F aksennya nurunkannya 2 kali. Yang pertama kita turunkan fungsi G-nya dulu. Ya, G-nya turunannya G-nya ini berapa? 5x turunannya 5. Terus yang kedua, kita turunkan fungsi komposisinya. Cos 5x min 1. Oh, berarti turunannya cos min sin. Nah, jadi nurunkan bentuk trigonometrinya kalau gampangannya. 5x min 1. Nah, sehingga hasilnya min negatif 5 sin 5x min 1. Nah, jadi nurunkanlah 2 kali. Turunkan bentuk aljabar, kemudian turunkan bentuk trigonometrinya. Gimana kalau bentuknya pakai simbol itu Pak? Dy dx. Nah, ya kita anggap aja y-nya itu cos ini tadi. Cos 5x min 1. Nah, ini kita ibaratkan fungsi barunya U. Jadi U-nya itu diturunkan dulu terhadap X du per dx. Oh, turunannya 5x min 1, 5. Kemudian dy dx-nya dy du ya kalau di sini karena cos U. Jadi dy du-nya diturunkan terhadap U. Cos U. Cos U turunannya berapa kalau cos U? Oh, min sin U. Min sin U. Sehingga kita tinggal ingat rumus ini. Dy dx itu dy du per du dx. Sehingga tinggal kita masukkan dy du per du dx. Berarti tinggal hasilnya berapa? Min sin x atau 5-nya ditulis dulu aja. 5 ya. Apa? Sin ya. U. Nah, U-nya tadi apa? Di sini U-nya tadi 5 x min 1. Seperti itu.
Sebenarnya simpel, intinya kalau kita nurunkan aturan rantai itu kita nurunkannya lebih dari 1 kali. Yang pertama, yang pokok kita turunkan aljabarnya. Yang kedua, trigonometrinya ya kita turunkan. Nanti kalau ada lagi pangkat, ya kita turunkan lagi pangkatnya. Jadi 3 kali. 3 kali kita memproses turunannya. Oke, buat latihan biar kita semakin paham. Misalnya ini ada turunannya ini. Berapa turunannya di dx-nya? Ini biasanya nggak usah pakai simbol di dx, boleh langsung Y aksen gitu, boleh nggih? Boleh biar cepat ya, daripada nulis punyanya Lipschitz kan agak lama. Itu 3x pangkat 4 itu berarti 12 x pangkat 3 ya toh, plus, nah ini hati-hati, sin 2x, 2x nya dulu diturunkan 2, sinnya diturunkan tapi mengandung 2x ya, turunannya sin cos, cosnya jangan x tapi ya di situ 2x ya 2x, selesai. Kemudian cos 3x, 3 nya diturunkan, aljabarnya dulu turunkan 3, turunannya cos min sin, jangan min sin x tapi min sin 3x, karena di dalamnya ada 3x, sehingga kalau ditulis 12 x pangkat 3 plus 2 cos 2x min 3 sin 3x. Nah, ini aksennya di dx-nya. Aksennya. Yang mana ini tadi? 12 x pangkat 3 plus 2 cos 2x min 3 sin x. Nah, ini ya yang bawah ya. Nah, yang bawah. 12 x pangkat 3 plus 2 cos 2x min 3 sin x. Ini yang bawah. Lanjut, contoh lagi. Gimana kalau ada soal seperti ini? Nah, kita turunkan lagi sama. Jangan khawatir, ini konstanta ya, nggak ada perbedaan tetap. Berarti 3. Turunannya 2x berarti 2. Maaf. Turunannya 2x 2 ya. Turunannya 2x 2. Maaf. Kursornya ada di atas, jadi kalau diunduh ya kembali ke atas. Nah, tadi bawahnya ini tadi ya. Nah, ini saya naikkan aja biar enak nulisnya. Kebablasan 2 ya, 3 kali 2 ini 3 ya, kali 2x ya, 2x turunannya 2 kali turunannya sin cos, turunannya sin cos, cos berapa ya, cos 2x. Oh, kemudian sebelahnya 2 lagi, turunannya 3x, ini turunannya 3x 3, turunannya cos min sin, tapi min sinnya 3x. Sehingga kalau dihitung 6 cos 2x, min sama min jadi plus 6 sin 3x. Jadi cuma hati-hati aja, 6 cos 2x plus nih 6 sin 3x. Ya, ya. Hati-hati saja, hati-hati saja. Lanjut. Turunan pertama dari ini. Nah, ini hati-hati sekali. Karena ini kita lakukan 3 langkah ini, 3 langkah ini. Ada 3, 1 nurunkan ini. Langkah pertama. Terus ada langkah berikutnya ini, kalau ditarik dari belakang boleh. Ini mungkin yang dari belakang ini, ya. Ini langkah pertama kalau ditarik dari depan ya, langkah pertama. Langkah kedua nurunkan ini, ya.
Turunkan cos. Langkah kedua. Langkah ketiga, nah ini nurunkan X-nya di runut gitu. Langkah ketiga. Kita lihat satu-satu. Pangkat 3 turunan pangkatnya berarti apa? 3 kayak aljabar itu. Pangkatnya berarti berkurang 1. Cos kuadrat X. Nah, ini yang pertama. Langkah pertama. Ya, kayak aljabar, kayak nurunkan aljabar. Langkah kedua kita turunkan cosnya. Turunan cos pangkatnya jangan dipakai. Turunan cos adalah sin. Min sin ya. Min sin X. Nah, min. Itu langkah kedua. Jadi kalau ditulis di sini pangkat ya. Kemudian trigononya ya. Yang ketiga aljabar. Nah, ada 3 tahap ini. Nah, berikutnya turunan dari X 1. Langkah ketiga. Nah, ini F aksennya ini. Nah, sehingga kita bisa ngitung sekarang hasilnya. Oh, berarti hasilnya min 3 cos kuadrat X sin X. Seperti itu. Jadi 3 kali. Ini min 3 cos kuadrat X sin X. Nah, ini hati-hati. Ada enggak ini? Oh, kamu harus dicari rumus lagi. Nah, kamu ingat rumus kelas 11. Cosnya ada 2, berarti cos X kali cos X kali sin X. Nah, ini kan ada rumus kelas 11 ini. Rumus sudut ganda kemarin. Ya, jadi di sini akhirnya apa? Min 3. Kalau dulu di kelas 11 kita ingat ya, sin 2x itu ya. Sin 2x itu kan rumusnya 2 sin x cos x. Nah, kalau ini saja sin x cos x berarti berapa? Setengah sin 2x. Nah, ini kan sin x cos x. Jadi harus ingat rumus kelas 11. Nah, sehingga apa? Min 3 cos. Nah, ini min setengah sin 2x. Ya, ini dimasuk. Ya, cukup ya. Min setengah sin 2x. Jadi langsung aja nggih. Ini sama di sini, masukkan di sini. Nah, sehingga apa hasilnya? Min 3/2 cos x. Ya. Min 3/2 cos x kali sin 2x. Nah, min 3/2 cos x kali sin 2x. Nah, ini. Jadi ada minnya ya, hati-hati ya. Ada minnya, hati-hati. Itu kalau ketemu bentuk pangkat, jadi nurunkannya 3 kali. Lagi masih ada 2 soal lagi nih, coba kita selesaikan sekalian. Ini turunannya juga 2 kali ya, 2 kali. Tapi ada pangkat jadi 3 kali. Nah, berapa jadinya? Ya berarti kalau langsung turunan pertama dari F besarnya ini langsung saja nih jadi 2. Turunannya pangkatnya itu 2, pangkatnya kurangi 1. 2x plus 3. Nah, kayak bentuk aljabar lah. Di sini berarti yang pertama. Yang kedua itu turunan dari sin cos 2x plus 3. Yang kedua. Terus yang kedua ya. Terus yang ketiga turunannya dari 2x plus 3. 2x plus 3 turunannya 2. Yang ketiga. Jadi
3 kali nurunkan. Nah, di sini 2 sin 2x plus 3 cos 2x plus 3. Nah, kayak rumus yang ini tadi, sin 2x tadi. Nah, jadi apa? Sin sudut ganda berarti 2 kalinya itu. Jadi 4x 2 kalinya plus 6. Nah, ini masih ada angka 2, berarti depannya ada angka 2. 2 sin 4x plus 6. Nah, 2 sin 4x plus 6. Jadi seperti itu. Yang terakhir, mungkin biar capek yang terakhir. Gimana kalau bentuknya ada akar ya? Kalau ada akar sama saja ya. Kalau bentuk ada akar itu ya intinya diubah jadi bentuk apa? Bentuk pangkat dulu ya, diubah ke bentuk pangkat dulu. Jadi sama nanti ngitungnya juga. Akar itu berarti pernya di bawah ya, pernya di bawah. Jadi ini jadi soalnya jadi sin ya, 2/3 3x. Jadi kita harus hitung hati-hati. F aksennya gimana? F aksennya pangkatnya dulu berarti. Pangkatnya turun ke depan 2/3 sin pangkatnya kurangi 1, 2/3 kurangi 3/3 min 1/3 3x. Kemudian turunkan sin berarti cos 3x. Ya, kemudian turunannya dari 3x 3. Nah, 3 kali turunkan. Sehingga hati-hati kalau pangkatnya negatif berarti pangkatnya di bawah ya. Seper ya, seper. Pangkatnya ada di bawah cos 3x ya, cos 3. Cos 3x ya, itu cos 3. Sin cos. Oh, soalnya maaf ini. Ya benar. 2/3. 2/3 ya, ya. Oke, kita tinggal ngitung 3 habis jadi 2. Ya, 2 sin negatif pangkat 3x kali cos 3x. Udah capek nih ya. 3x. Tulisannya jadi jelek. Sehingga kalau kita nyatakan ya, nyatakan dalam bentuk yang lain, kalau di sini nggak ada ya, nah, harus kita cari, kita selidiki, kita selidiki gimana nanti mengarah ke jawaban-jawaban ini, ya, mengarah ke jawaban-jawaban ini. Jadi harus jeli lagi. Oke, kita coba lagi. Jadi sinnya negatif sepertiga. Kita harus berusaha merubah untuk menemukan bentuk ini. Cos 3x. Kalau ditulis itu kan sebenarnya 2 kali cos 3x. Ini kan pernya kan jadi di bawah. Sin pangkat negatif itu kan berubah jadi pangkat positif kalau ditaruh di bawah. Sin 1/3 3x. Kan seperti ini. Ya toh? Ya. Seperti ini. Nah, kalau di sini kita harus pandai-pandai merubah bentuk. Jadi cos 3x ini biar berpangkat sepertiga. Ya, kita bisa berubah modelnya jadi cos 1/3 x. Cos 1/3 x biar jadi cos 3x. Berarti kan di sini butuh cos 2/3 kalau dulu di aljabar nih tentang pangkat x. Nah, ini kan sama dengan cos pangkat 1 nggih. Nah, di sini jadi sin 1/3. 3 ini 3x ya, maaf ya. 3x sini juga 3x. 3x.
Nah, dari sini kan sudah kelihatan sama. Cos per sin, ya. Cos per sin itu apa? Sini aja yang jawabnya ya. Cos per sin jadinya kotangen. Kotangen 3x. Kotangen pangkatnya sepertiga ya. Kotangen sepertiga. Enggak ya, cos per sin ya. Kotangen sepertiga 3x. Benar. Terus satunya lagi cosnya ya. Cosnya bisa dirubah itu jadi akar pangkat 3 cos kuadrat 3x. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ada perbedaan di sini di dalam pilihan gandanya, ya, di dalam pilihan gandanya nggak bisa muncul, Nah, kita harus merubah lagi. Kok nggak ada ya di sini? Nah, kita harus merubah lagi, ya. Merubah lagi yang kira-kira nanti sesuai, Jadi mungkin kita cek dulu ya, kita cek dulu sebentar biar nanti merubahnya kita tidak kerepotan ya, tidak kerepotan. Di sini muncul cos min sepertiga. Di sini muncul sin kotangen. Kelihatannya nggak ada kesalahan ya, kita ngitung, kita ulang aja lagi dari depan biar nanti tidak ada kekeliruan. Fx sama dengan sin 2/3 3x ya. Kita cek dulu aja turunannya. Yang pertama ini 2/3 sin kurangi 3/3 jadi min sepertiga 3x, benar. Terus kemudian turunannya sin 3x itu cos 3x, benar. Turunannya 3x 3, benar nggih? Nah, kemudian kita cek lagi 2, benar. Sin pangkat negatif 3x cos 3x. Di sini kan kita tidak bisa dapat jawaban ini. Nggak ada jawaban. Jawabannya kan nggak ada di dalam pilihan ganda. Kita cari yang merubah ke bentuk seperti pilihan ganda. Merubah ke bentuk pilihan ganda berarti harus diubah ini, harus diubah ya. Diubahnya nanti muncul, kalau bentuknya saya ubah ini tadi 2 cos 3x per, jadi positif ya, sinnya pangkatnya jadi positif seperti 3x per 3x ya. Ini muncul ini. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan. Mungkin di sini karena mintanya itu bukan yang ini, kita coba langkah yang lain. Di sini saya ganti aja ya. Saya ganti di bawah sini bentar. Saya ganti yang ini ya. Jadi terakhir tadi 2 cos 3x per sin sepertiga 3x ya, sepertiga 3x. Coba kalau saya tempatkan di sini. Tadi kalau cos per sin ya, kalau di sini saya ganti sin 3x-nya seperpangkat 3 itu yang saya gantian jadi 2 cos 3x per di sini sin sepertiga itu kan berarti
berapa? 2/3. Maaf, berarti 1/3 itu kurangi 1 kurangi 2/3 ya. Jadi 1 kurangi, saya ulang aja. Ini kan sin X pangkat 1 kali sin 2/3 ya, kali min 2/3 ya, min 2/3 X ya toh. Ini kan nanti hasilnya 1/3. Nah, sehingga di sini ini 3x ya, bukan x ini karena 3x ya, 3x ini 3x ya. Biar jelas saya perjelas lagi di bawah aja lah. Jelas lagi di bawah. Jadi 2 cos 3x per sin 1/3 kali 3x. Sini saya ganti 2 cos 3x per sin 3x kali sin 2/3 dan negatifnya 3. Nah, ini cos sama sin ya. Ini kan jadi apa? Jadi kotangen ya, kotangen 3x. Sementara yang sinnya naik jadi positif. Jadi akar pangkat 3 dari sin kuadrat 3x. Nah, kita cek ada nggak yang pilihan seperti ini, karena kalau di pilihan ganda itu ya harus merubah-rubah, tidak kayak di esai. Kalau di esai kan jawaban kita yang terakhir sudah kita anggap benar. Nah, ternyata ada ya. Ada. Bisa sebenarnya jawaban ini. Bisa sebenarnya jawaban ini boleh. Ya. Jawaban ini pun juga boleh sebenarnya. Sudah selesai sampai di sini ya. Boleh. Tapi karena pilihan gandanya nggak ada, adanya harus sampai sini. 2 kotangan 3x akar pangkat 3 sin 3x. Nah, akhirnya sampai sini lah. Nah, karena ini mengikuti pilihan ganda. Jadi kita harus benar-benar mensiasati lagi. Jadi kita merubah bentuk ini lagi. Nah, yang ini tadi hasilnya ini kita ubah bentuk cosnya. Nah, karena nggak ada, akhirnya ya kita sekarang ubah ke bentuk sin. Ya. Seperti itulah. Jadi harus pandai-pandai ya. Oke, yang terakhir kelihatannya ya, yang terakhir mudah-mudahan nggak kelamaan, sudah hampir 1 jam lebih ya. Yang terakhir kita tinggal lihat saja turunannya f aksennya, berarti 2 sin 2x plus pi per 6 ya, kali cos 2x plus pi per 6 ya, masih turunannya lagi 2x. 2x turunannya 2. Dan kita tinggal masukkan f0 nya. Jadi diganti 0, ganti 0, udah berapa ini? 2 kali sin, ganti 0 itu berarti pi per 6 ya, kali cos pi per 6 lagi, masih kali 2 ya, berapa ini jadinya? Pi per 6 itu 30 ya,
2 kali setengah plus 30 setengah kali 3 kali 2 lagi. Sehingga jawabannya akar 3. Lebih simpel ini karena langsung hitung nilai. Ya, jadi harus hati-hati yang atas tadi, harus benar-benar mencari bentuknya harus hati-hati. Ya. Nah, akhirnya dari situ kita bisa merangkum bahwa aturan rantai itu kita memprosesnya tergantung bentuknya, bentuk turunan trigonometri. Kalau ada pangkatnya di situ kita proses 3 kali, kalau enggak ya kita proses 2 kali. Secara umum di postingan kemarin ini aturan rantainya itu kalau soalnya simpel ya. Jadi ini bentuknya cuma 2 kali proses menurunkannya ya, seperti itu. Ini rangkuman dari materi kemarin pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang kalau kita buat jadi 1 ya terlalu padat ya itu, tapi saya mohon bisa jadi pencerahan untuk belajar lagi dan belajar lagi. Yang namanya belajar kan selalu ada hal yang perlu dibenahi. Nah, namanya proses belajar, sehingga yang sudah kita proses itu nanti ke depan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita harapkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.